Alhamdulillah dzil jalali wal ikram wa indahu 12 syahran fi kitabihi minha arba'atun hurum minha syahrullahil muharram asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul awsafil kamaliyatil 'idham wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wazziham. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa satu-satunya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah satu-satunya pintu menuju kebahagiaan. Maka barang siapa mencari kebahagiaan tidak dari pintu takwa, pasti akan kecewa. Dan semoga kita termasuk hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kesungguhan menjalankan ibadah, punya kesungguhan menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan punya kesungguhan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kali ini adalah aktualisasi hijrah masa kini. Hijrah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pindah dari Makkah menuju Madinah. Dikatakan al-hijrah lughatan at-tarku. Hijrah itu tinjauan bahasa adalah meninggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam khaufal fitnah. Hijrah secara istilah adalah berpindah dari daerah kekufuran menuju daerah Islam Muslim karena khawatir tertimpa fitnah dan tidak tahan menghadapi fitnah tersebut. Maka dikatakan itulah hijrah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah tersebut, Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Sebab Makkah sudah menjadi daerah muslim. Sedangkan hijrah dari daerah kafir ke daerah muslim tetap ada sampai zaman sekarang. Kalau kita khawatir kena fitnah, diperintah hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang mulia. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dikatakan bahwa untuk praktek hijrah zaman sekarang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat daripada hijrah. Beliau mengatakan wal muhajir man hajara ma nahallahu ta'ala anhu. Hakikatnya orang yang hijrah itu apa sih? Kita semua diperintah untuk hijrah secara hakiki. Apa hakikat hijrah itu? Hakikat hijrah adalah kita adalah meninggalkan
apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, itu hakikat daripada hijrah. Maka dikatakan oleh para ulama, mereka mengatakan al-hijratu haqiqatuhu mufaraqatu ma yakrahu Allah taala ila ghairihi. Hakikat hijrah adalah kita meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah, apa-apa yang enggak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah enggak senang, menuju apa-apa yang Allah ridho, yang Allah senangi. Maka untuk mempraktekkan hijrah zaman sekarang adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kita bermalas-malasan untuk sholat, mulai sekarang kita rajin untuk melakukan sholat, menjaga sholat 5 waktu, apalagi berjamaah. Termasuk apalagi? Termasuk kalau kita selama ini masih durhaka pada kedua orang tua, maka hakikat hijrah bagaimana? Kita hentikan untuk durhaka pada kedua orang tua, untuk berbakti pada kedua orang tua. Hijrah juga termasuk apa? Seorang istri yang asalnya enggak taat pada suaminya, maka untuk praktek hijrah bagaimana? Menjadi seorang istri yang taat dan patuh pada suami selama tidak melakukan hal-hal yang haram. Termasuk apalagi kita yang dengan saudara masih berantem, enggak akur, enggak rukun dengan saudara-saudara kita, maka hijrahnya adalah bagaimana? Kita sekarang akur dan rukun dengan saudara-saudara kita. Kita dengan tetangga yang masih kurang baik dengan tetangga, sering berlaku kasar kepada tetangga, maka untuk mempraktekkan hijrah tersebut adalah kita baik dengan tetangga, kita baik dengan tetangga kanan kiri. Kalau perlu saling memberi hadiah, agar apa? Saling cinta di antara kita dengan mereka. Termasuk apalagi yang belum zakat, kita segera zakat. Ya, yang belum silaturahim, kita silaturahim. Yang belum daftar haji, segera daftar haji. Ini aktualisasi hijrah zaman sekarang. Apalagi sekarang adalah musim daripada pandemi tersebut, maka dikatakan termasuk bagaimana sikap kita menghadapi pandemi seperti ini, momen hijrah. Maka kita diperintah untuk berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kita mengerti bahwa, ketahuilah bahwa arkanuddin, pondasi agama ada 3. Ada ilmu syariah, ada ilmu akidah, ada ilmu akhlak, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Maka bagaimana cara menghadapi pandemi yang benar? Maka dikatakan pertama kita mengikuti ilmu syariah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kita tetap prokes, menjaga kesehatan, kita jaga jarak, tetap ini bagian daripada pengamalan ilmu syariah. Kemudian yang kedua, kita menggunakan ilmu batin, ilmu akidah, ilmu iman kita. Apa ilmu akidah yang kita terapkan? Dikatakan tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun enggak ada yang bahaya bagi kita kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu iman kita enggak boleh takut dengan Covid. Kita tetap prokes, tetap menjaga kesehatan, tapi enggak boleh ketakutan. Tetap biasa dengan pandangan iman, dan kita tetap usaha zahir pandangan syariat, ilmu syariah. Dan kita banyak istighfar kepada Allah, ihsan. Kita banyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan Covid ini karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan pandemi ini karena hubungan kita dengan Allah buruk. Kita beristighfar kepada Allah, kita bersimpuh kepada Allah, kita banyak sedekah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara menyikapi daripada pandemi yang sekarang melanda saat ini. Juga jangan lupa, ini bulan Muharram, bulan santunan anak yatim, yang mana dikatakan anak yatim ini merupakan orang-orang yang mulia berkat kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang diperintah memuliakan mereka karena kesaksian Nabi Muhammad. Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya dan para penanggung hidup anak yatim akan di surga seperti 2 jari berdekatan besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menyikapi ini semua. Bagaimana pandangan syariat, kita mengamalkan ilmu syariah, kita bagaimana pandangan akidah dan iman,
kita menyikapi dengan keimanan yang penuh dan ihsan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti inilah insya Allah semuanya akan sirna dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan kita selama ini, dosa kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah saatnya tiba semoga diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.